Wabita ini hidup dalam kemewahan, tapi hatinya hampa. Ia memiliki kamar mewah, pakaian indah, dan makanan berlimpah, namun kehilangan kebebasan. Ia merasa terasing dari dirinya sendiri, terpenjara dalam istana emas. Hanya air matanya yang menemani. Setiap malam, ia mulai bertanya, apakah harga dari pengorbanan untuk keluarganya adalah kehilangan dirinya sendiri? Aku masih ingat hari ketika aku meninggalkan desaku di Jawa Tengah. Rumah kecil berdinding bambu itu terasa begitu hangat. Tapi aku harus pergi demi keluarga. Ayah sudah tua, ibu sering sakit, dan adik-adikku masih sekolah. Aku ingin mereka hidup lebih baik. Dengan tabungan pas-pasan, aku berangkat melalui agen tenaga kerja. Hati rasanya campur aduk antara harapan dan ketakutan. Saat pesawat mendarat di tanah Arab, udara panas langsung menyambutku. Aku dibawa ke rumah besar milik seorang sultan. Bangunannya megah, dindingnya tinggi, dan segala isinya serba mewah. Aku hampir tidak percaya bisa melihatnya dari dekat. Namun, rasa kagum itu bercampur dengan rasa takut. Aku hanyalah seorang gadis desa, kini berada di negeri asing yang bahasa dan budayanya berbeda. Hari-hari pertama, ku habiskan dengan bekerja keras. Aku membersihkan ruangan luas, mengurus dapur, dan memastikan segala sesuatu tertata rapi. Tidak mudah menyesuaikan diri. Bahasa menjadi penghalang. Tapi aku belajar sedikit demi sedikit. Di sela kerja, aku sering merindukan kampung. Mendengar suara ibu memanggil, atau sekadar duduk bersama keluarga di teras rumah. Namun, kerinduan itu kutelan sendiri. Lama kelamaan, aku sadar ada sesuatu yang janggal. Majikanku, Sultan Khalid, sering memperhatikanku. Awalnya aku berpikir itu hanya perasaan, tapi tatapannya selalu mengikuti. Aku jadi tidak nyaman, tapi tidak berani. Ia orang yang sangat dihormati, sedangkan aku hanyalah seorang pembantu. Hati kecilku berdoa agar tidak terjadi sesuatu yang buruk. Doa itu seolah tidak dikabulkan. Suatu hari, Sultan Khalid memanggilku dan menyatakan aku adalah istrinya. Aku terkejut bukan main. Tidak ada akad yang jelas, tidak ada persetujuan dari keluargaku. Aku merasa seakan hidupku dirampas. Aku tidak bisa melawan. Aku tinggal di rumahnya, tidak punya siapa-siapa, dan tidak tahu jalan keluar. Sejak hari itu, hidupku berubah. Aku diberi kamar besar, pakaian indah, dan makanan mewah. Tapi semua itu tidak membuatku bahagia. Aku merasa seperti burung dalam sangkar emas. Aku menangis hampir setiap malam. Aku ingin kabur, tapi tidak tahu harus kemana. Aku kehilangan diriku sendiri. Harga diri yang selalu kujaga seakan diremukkan. Aku hanya bisa bertanya dalam hati, apakah semua pengorbananku demi keluarga harus dibayar dengan penderitaan ini? Aku tidak tahan lagi. Suatu malam, aku memberanikan diri bicara. Aku menegur Sultan Khalid. Kukatakan bahwa yang ia lakukan tidak benar. Aku bukan miliknya. Aku hanya ingin bekerja dan membantu keluarga. Pertengkaran terjadi. Ia marah besar. Tapi di tengah kemarahannya, aku melihat sesuatu yang mengejutkan. Matanya berkaca-kaca. Seakan ada luka yang dalam. Untuk pertama kalinya aku melihat sisi rapuh dari seorang pria yang selama ini kutakuti. Beberapa hari kemudian, ia memanggilku lagi. Kali ini, dengan nada berbeda, ia bercerita tentang masa lalunya. Dulu, ia bukan siapa-siapa. Hanya anak miskin yang sering dihina. Ia pernah kelaparan, pernah kehilangan orang tuanya, dan pernah diperlakukan rendah oleh orang-orang kaya. Aku mendengarnya dengan hati bergetar. Ternyata di balik kekayaannya, ia menyimpan luka yang panjang. Ia mengatakan, melihat dirinya dalam diriku, dan ia tidak ingin aku bernasib sama seperti dirinya dulu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Hatiku kacau. Di satu sisi, aku marah karena ia menahanku. Di sisi lain, aku mulai mengerti alasannya. Ia ingin memberiku kesempatan, membiayai sekolahku, bahkan membantu keluargaku. Namun ada syarat, aku harus tetap berada di sisinya.
Pilihan itu membuatku bingung. Apakah aku harus menerima dan mengubur mimpiku untuk bebas? Atau melawan dan pulang? Dengan tangan kosong, aku merenung lama. Pada akhirnya, aku memilih kebebasan. Aku tidak ingin hidup dalam bayangan orang lain. Meskipun niatnya baik. Aku ingin menentukan jalanku sendiri. Dengan berani aku bicara, aku ingin kembali, bukan sebagai simpanan, melainkan sebagai manusia yang merdeka. Sultan Khalid terdiam lama, lalu akhirnya mengangguk. Ia berkata akan tetap membantuku, meski berat baginya melepaskan. Hari kepulanganku tiba. Hatiku berdebar ketika pesawat meninggalkan tanah Arab. Aku pulang dengan luka, tapi juga dengan kekuatan baru. Di kampung, keluargaku menyambutku dengan pelukan. Aku bercerita seadanya. Tidak semua. Tapi mereka tahu, aku sudah berjuang keras. Kini aku ingin memulai hidup baru. Mungkin melanjutkan sekolah, atau bekerja lagi dengan cara yang lebih baik. Aku berjanji tidak akan kehilangan diriku lagi. Aku berdiri di halaman rumah, menatap sawah hijau yang sudah lama kurindukan. Angin desa menyapu wajahku. Aku tersenyum. Perjalanan panjang ini membuatku mengerti satu hal. Harta bukanlah segalanya. Yang paling berharga adalah kebebasan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Hari-hari pertama di negeri asing terasa begitu. Udara panas dan kering membuat kulitku cepat kering. Napasku terasa berat setiap kali keluar rumah, dan suara asing dari orang-orang sekitar membuatku semakin terasing. Aku masih belum terbiasa dengan bahasa mereka. Hanya bisa mengerti sedikit kata dasar yang kupelajari sebelum berangkat. Selebihnya, aku hanya bisa menebak-nebak maksud mereka dari gerakan tangan dan intonasi suara. Rumah tempatku bekerja benar-benar megah. Aku sampai terheran-heran, bagaimana satu keluarga bisa tinggal di bangunan sebesar itu. Ruangan-ruangan yang ada hampir mustahil, kuhitung jumlahnya. Ada ruang tamu yang luasnya seperti balai desa di kampungku. Kamar tidur dengan ranjang besar yang dihiasi ukiran emas, serta lampu gantung kristal yang memantulkan cahaya hingga membuat mataku silau. Bahkan dapurnya pun lebih besar daripada seluruh rumahku di Jawa. Namun di balik kemegahan itu, aku merasa sangat kecil. Aku hanyalah seorang gadis desa yang terbiasa mencuci di sumur dan memasak dengan tungku kayu. Kini, aku harus berhadapan dengan kompor listrik, oven besar, serta mesin-mesin yang asing bagiku. Aku belajar cepat, karena jika salah sedikit saja aku bisa dimarahi asisten kepala rumah tangga yang bertugas mengatur pekerjaan para pekerja lain. Setiap pagi, aku bangun sebelum azan subuh. Tugas utamaku adalah membersihkan area dalam rumah, bagian keluarga inti. Aku harus menyapu dan mengepel lantai marmer yang licin, membersihkan debu di kursi-kursi besar, serta merapikan kamar anak-anak sultan. Meski di rumah itu ada beberapa pekerja lain, kami punya tanggung jawab masing-masing. Tidak ada yang berani melanggar aturan. Di sela bekerja, kerinduan pada kampung sering menyerangku tiba-tiba. Saat aku menyapu, aku teringat halaman rumahku yang selalu kotor oleh daun jati. Saat aku mencuci piring, aku teringat ibu yang sering duduk di dapur sambil menungguku selesai menanak nasi. Bahkan saat aku melihat anak-anak sultan bermain, aku teringat adik-adikku yang mungkin sedang berangkat sekolah dengan seragam sederhana. Dadaku terasa sesak. Tapi aku menahan tangis. Suatu sore, aku diminta untuk mengantar minuman ke ruang kerja sultan. Itu pertama kalinya aku masuk ke ruang pribadinya. Ruangan itu penuh dengan buku dan hiasan mahal. Sultan Khalid duduk di balik meja besar dengan wajah serius. Ketika aku meletakkan nampan, ia menatapku cukup lama. Tatapan itu membuatku gugup. Aku buru-buru menunduk dan keluar. Dalam hati, aku berdoa semoga itu hanya perasaan, tidak lebih. Namun ternyata setelah kejadian itu, aku semakin sering dipanggil. Kadang hanya untuk membawa teh, kadang untuk membersihkan ruangannya. Aku mulai merasa risih, karena tatapannya selalu sama lama dan penuh arti yang tidak bisa aku terjemahkan. Aku berusaha mengabaikannya, tapi sulit. Hati kecilku mulai diliputi rasa cemas. Aku mencoba menghibur diri
dengan menulis surat untuk keluarga di kampung. Aku menceritakan bahwa aku baik-baik saja, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan berharap mereka menjaga kesehatan. Aku sengaja tidak menulis tentang kegelisahanku. Aku tidak ingin mereka khawatir. Bagiku, cukup aku saja yang menanggung beban. Malam hari biasanya menjadi waktu paling berat. Setelah semua pekerjaan selesai, aku masuk ke kamar kecil yang disediakan untukku. Kamar itu cukup rapi. Ada tempat tidur, lemari, dan jendela kecil. Namun, begitu pintu tertutup, rasa sepi langsung menyerbu. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada aroma tanah basah setelah hujan, tidak ada tawa tetangga. Aku sering menangis pelan sambil menatap foto keluarga yang kubawa dari kampung. Di hari ke-7 aku bekerja. Aku mengalami kejadian yang membuatku semakin resah. Saat aku sedang mengepel lantai koridor, Sultan Khaled tiba-tiba lewat. Ia berhenti, menatapku, lalu berkata sesuatu dengan bahasa Arab yang tidak sepenuhnya kupahami. Dari gerakannya, aku mengerti ia memuji kerjaku. Aku mengangguk sopan, tapi jantungku berdegup kencang. Ada sesuatu di tatapannya yang membuatku tidak nyaman, seolah aku bukan hanya seorang pekerja baginya. Sejak saat itu, aku berusaha sebisa mungkin menghindari pertemuan langsung dengannya. Aku sengaja mempercepat pekerjaanku agar tidak perlu masuk ke ruangannya. Jika ada tugas yang berhubungan dengan Sultan, aku meminta bantuan pekerja lain. Namun tentu tidak selamanya bisa menghindar. Ia adalah tuan besar di rumah itu. Dan aku hanyalah bagian kecil yang tak terlihat. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini hanya prasangka. Mungkin ia hanya orang yang memang suka memperhatikan. Mungkin tatapannya tidak berarti apa-apa. Aku berusaha tenang. Tapi semakin hari perasaan aneh itu semakin kuat. Malam itu, aku berdoa lama sekali. Aku memohon kepada Tuhan agar memberiku kekuatan. Aku datang ke negeri ini untuk bekerja, bukan untuk mencari masalah. Aku hanya ingin membantu keluarga, menabung, lalu pulang dengan membawa kebanggaan. Namun semakin lama aku di sini, aku merasa jalan yang kuhadapi akan jauh lebih sulit daripada yang kubayangkan. Aku tidak tahu apa yang menungguku, tapi hatiku sudah bisa merasakan bahwa badai besar akan datang, dan aku, seorang gadis desa yang hanya punya doa dan tekad, harus menyiapkan diri untuk menghadapi segalanya. Hari-hariku di rumah besar itu berjalan seperti rutinitas. Aku bangun lebih awal dari semua orang, bekerja hingga larut malam, lalu kembali ke kamar kecilku dengan tubuh lelah. Namun, rasa lelah fisik tidak seberapa dibandingkan lelah di hati. Ada kegelisahan yang terus menempel sejak pertama kali aku menyadari tatapan Sultan Khaled kepadaku. Awalnya aku mencoba mengabaikan, tapi semakin hari semakin jelas bahwa tatapan itu bukan sekadar perhatian majikan kepada pekerjanya. Itu terlalu lama, terlalu tajam, dan membuatku tidak nyaman. Aku sering berusaha menunduk agar tidak bertemu mata dengannya, tapi entah bagaimana, aku selalu merasa diperhatikan. Suatu sore, aku diminta membersihkan ruang kerja Sultan. Biasanya aku melakukannya saat ia sedang keluar, tapi kali itu, ia masih duduk di kursinya. Aku sempat ragu, ingin menunda pekerjaanku, tapi kepala rumah tangga menegaskan bahwa tugasku tidak boleh ditinggalkan. Dengan hati-hati aku masuk, membawa peralatan, dan mulai mengelap mahameya besar yang penuh dengan buku dan dokumen. Aku bisa merasakan tatapannya, mengikuti setiap gerakanku. Tanganku bergetar, kain pel yang kugunakan bahkan sempat jatuh. Aku buru-buru memungutnya, berharap pekerjaan cepat selesai. Namun, saat aku hendak keluar, ia memanggilku. Suaranya dalam, tenang, tapi membuat bulu kudukku merinding. "Ayu," katanya dalam bahasa Inggris yang patah-patah, seakan berusaha menyesuaikan diri. "Kamu dari Indonesia, ya?" Aku hanya mengangguk. Jantungku berdegup kencang. Aku menyangka ia tahu namaku. Selama ini, aku merasa seperti orang kecil yang tak pernah dianggap, tapi ternyata ia memperhatikanku lebih dari yang kubayangkan.
Kerjamu bagus, ucapnya lagi. Kamu berbeda. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Yang aku tahu, pujian itu justru membuatku semakin canggung. Aku menunduk, lalu buru-buru pamit. Begitu keluar dari ruang itu, kakiku terasa lemas. Aku bersandar di dinding, mencoba menenangkan diri. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Kata-katanya terngiang-ngiang di kepalaku. Apa maksud berbeda? Apakah ia hanya sekadar memuji? Atau ada maksud lain? Aku berusaha menolak pikiran buruk. Tapi semakin kutolak, semakin kuat rasa cemas itu menyerangku. Beberapa hari kemudian, aku kembali dipanggil. Kali ini, ia ingin aku menemaninya di ruang makan pribadi. Awalnya aku menolak, tapi kepala rumah tangga memaksaku. Kalau Tuan memanggilmu, kamu harus datang, katanya tegas. Dengan berat hati aku masuk ke ruangan itu. Di atas meja sudah tersaji makanan yang mewah. Ia duduk di kursinya dengan wajah tenang, lalu memintaku duduk di seberangnya. Aku bingung. Tidak tahu harus bagaimana. Aku bukan tamu, aku bukan keluarganya. Tapi, ia memperlakukanku seperti seseorang yang istimewa. Ayu, katanya, aku ingin mengenalmu lebih dekat. Aku menelan ludah. Tidak berani menatap matanya. Saya hanya ingin bekerja, Tuan, jawabku. Pelan, ia tersenyum samar, lalu berkata, aku tahu, tapi aku juga tahu, kamu punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain di rumah ini. Kamu punya hati yang jujur. Itu membuatku tertarik. Ucapan itu membuatku semakin takut. Aku tidak ingin menjadi perhatian seseorang sepertinya. Aku datang ke negeri ini dengan tujuan jelas. Bekerja, menabung, lalu pulang. Aku tidak ingin masalah lain. Namun sejak malam itu, aku tahu, hidupku tidak akan lagi sama. Hari-hari berikutnya, perhatiannya semakin terasa. Ia sering mencari alasan untuk memanggilku, meski hanya untuk hal-hal kecil. Kadang ia memintaku membacakan surat dalam bahasa Inggris, padahal ada banyak pekerja lain yang bisa melakukannya. Kadang, ia hanya bertanya tentang keluargaku, seakan ingin tahu lebih dalam tentang diriku. Aku mulai takut tidur. Setiap kali malam tiba, aku selalu merasa gelisah. Bagaimana jika ia memanggilku lagi? Bagaimana jika ia memaksakan sesuatu? Aku berdoa setiap malam agar Tuhan melindungiku. Kerja keras yang awalnya kurasakan sebagai pengorbanan untuk keluarga, kini berubah menjadi beban batin. Aku tidak lagi tenang. Setiap langkahku di rumah itu seperti berada di bawah bayangan tatapannya. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika aku sedang berjalan melewati taman. Aku membawa cucian yang harus dijemur di ruang belakang. Udara malam cukup dingin dan suasana rumah sepi. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Ketika aku menoleh, Sultan Khaled berdiri tidak jauh dariku. Ayu, katanya, lirih. Aku ingin bicara. Aku panik. Ingin lari. Tapi kakiku seolah membeku. Ia berjalan mendekat, lalu berhenti tepat di hadapanku. Kamu tidak perlu takut, katanya lagi. Aku hanya ingin kamu tahu. Mulai hari ini, kamu adalah bagian dari hidupku. Kata-kata itu menghantamku seperti petir. Aku tidak mengerti maksudnya. Bagian dari hidupnya. Apa maksudnya? Aku hanya bisa menunduk, tidak sanggup menatapnya. Dalam hati, aku berteriak, ingin kabur, tapi aku tahu tidak ada tempat untuk pergi. Malam itu aku kembali ke kamar, dengan tubuh gemetar. Aku merasa perangkap itu mulai menutup rapat. Aku hanyalah seorang gadis desa yang ingin bekerja, tapi kini, seakan masuk ke dalam lingkaran yang tidak bisa kuatasi. Aku menatap foto keluargaku lagi. Wajah ayah, ibu, dan adik-adikku seolah memberi semangat. Aku berjanji pada diri sendiri. Apapun yang terjadi, aku harus tetap kuat. Aku tidak boleh menyerah. Tidak boleh kehilangan jati diriku. Namun di lubuk hati yang terdalam, aku tahu badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Hari itu menjadi hari yang tak akan pernah kulupakan. Semuanya terasa begitu cepat. Seperti mimpi buruk yang tidak memberiku waktu untuk berpikir.
Pagi itu aku masih bekerja seperti biasa. Aku membersihkan komar-komar, membantu di dapur, lalu mengantar minuman ke ruang tamu. Tidak ada tanda-tanda apapun yang aneh. Aku sempat merasa sedikit lega karena beberapa hari terakhir, Sultan Khaled tidak terlalu banyak memanggilku. Aku berharap perasaanku yang buruk hanya perasaan saja, dan kehidupanku bisa berjalan normal seperti sebelumnya. Namun, harapan itu hancur sore hari, ketika aku dipanggil oleh kepala rumah tangga. Dengan wajah kaku ia berkata, "Tuan ingin kamu datang ke ruang utama." Cepat, aku menelan ludah. Rasanya, dadaku langsung sesak. Aku mencoba mencari alasan untuk menolak, tapi lidahku keluh. Kakiku gemetar ketika melangkah menuju ruangan itu. Begitu masuk, aku terkejut melihat banyak orang berkumpul. Ada beberapa anggota keluarga Sultan, dan juga para pekerja yang tampak bingung. Di kursi besar, Sultan Khaled duduk dengan wibawa yang kuat. Semua mata tertuju kepadanya. "Ayu," katanya lantang, "mulai hari ini, kamu adalah istriku." Aku terperangah. Dunia seakan berhenti berputar. Kata-katanya menancap seperti pisau di dadaku. Aku tidak paham apa maksudnya. Bagaimana mungkin ia bisa mengatakan itu di depan semua orang tanpa persetujuanku? Beberapa orang tampak kaget, tapi tidak ada yang berani menentang. Mereka hanya menunduk, menerima keputusan itu seakan tidak ada yang salah. Aku ingin berteriak, ingin menolak, tapi suaraku tercekat. Aku tidak punya kekuatan. Setelah pengumuman itu, aku langsung dibawa ke kamar besar yang biasanya hanya digunakan oleh anggota keluarga dekat. Aku tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan atau menolak. Semuanya berjalan begitu cepat, tanpa ruang untukku mengambil keputusan. Di kamar itu, aku duduk di tepi ranjang besar, dengan hati kacau. Aku merasa tubuhku lemas, kepalaku pusing, dan pikiranku campur aduk. Aku tidak bisa berhenti bertanya dalam hati. Bagaimana mungkin seseorang bisa memutuskan hidup orang lain begitu saja? Beberapa jam kemudian, Sultan Khaled masuk. Aku menunduk, tidak berani menatapnya. "Ayu," katanya dengan suara tenang. "Kamu sekarang bagian dari keluargaku. Kamu tidak perlu takut. Semua yang kamu butuhkan akan ada di sini." Zaku. Wajahku perlahan, mataku berkaca-kaca. "Tuan," kataku lirih, "saya datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk ini. Saya tidak ingin jadi istri simpanan." Ia terdiam sesaat, lalu tersenyum tipis. "Aku mengerti, kamu takut. Tapi aku tidak akan membiarkanmu kembali ke kehidupan sulitmu. Kamu akan hidup di sini, dijaga, dan diberi segalanya. Terimalah takdir ini." Takdir? Kata itu membuat hatiku hancur. Aku tidak pernah merasa hidupku ditentukan oleh orang lain. Aku ingin berjuang dengan caraku sendiri. Tapi kini, aku seakan terjebak dalam sangkar emas yang tidak bisa kutinggalkan. Malam itu aku menangis tanpa henti. Semua bayangan tentang masa depan, tentang cita-cita membantu keluargaku dengan cara yang jujur, terasa sirna. Aku seperti kehilangan kendali atas diriku sendiri. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Aku tidak lagi tidur di kamar kecilku, melainkan di kamar mewah dengan ranjang empuk dan hiasan indah. Aku tidak lagi makan bersama para pekerja, melainkan diberi makanan khusus. Aku bahkan diberi pakaian baru, perhiasan, dan berbagai fasilitas yang hanya dimiliki oleh keluarga bangsawan. Namun semua itu tidak membuatku bahagia. Aku justru merasa semakin terasing. Aku bukan bagian dari keluarganya, tapi dipaksa menjadi istrinya. Para pekerja lain mulai melihatku dengan tatapan berbeda. Sebagian iri, sebagian kasihan, sementara anggota keluarganya ada yang menerimaku dengan. Ada juga yang menatapku seakan aku hanyalah boneka yang bisa dipermainkan. Aku mencoba mencari jalan keluar. Aku sempat berpikir untuk kabur, tapi setiap sudut rumah itu dijaga. Aku bahkan tidak bisa keluar tanpa izin. Aku merasa benar-benar terperangkap. Dalam hati, aku mulai membenci rumah besar itu. Semua kemewahan terasa seperti penjara. Lampu, yang dulu kukagumi kini, hanya membuatku pusing. Ranjang empuk terasa seperti tali yang mengekangku. Pakaian indah,
yang kuberi seolah membungkus luka yang tidak bisa sembuh. Suatu malam, aku memberanikan diri bicara lagi dengan Sultan Khalid. "Tuan, saya mohon, biarkan saya kembali. Saya hanya ingin bekerja dengan jujur, mengirim uang untuk keluarga saya, lalu pulang. Saya tidak ingin jadi istri simpanan." Ia menatapku lama sekali, lalu berkata, "Ayo, kamu tidak mengerti. Aku memilihmu bukan karena nafsu." Sejak malam itu, rumah semakin sering diliputi pertengkaran. Aku merasa seperti orang asing di dalam keluarga sendiri. Ayah jarang pulang, dan kalaupun pulang, beliau lebih sering diam. Seakan sudah kehilangan semangat untuk mengurus semuanya. Sedangkan ibu sibuk dengan pekerjaannya, jarang sekali ada waktu duduk bersama kami. Aku mulai terbiasa menahan diri. Kalau ada yang salah, biasanya aku yang disalahkan. Kalau ada yang tidak beres, lagi-lagi namaku yang disebut. Awalnya aku sering melawan, mencoba menjelaskan, tapi semakin lama aku sadar, itu percuma. Mereka tidak mau mendengar. Sekolah pun jadi tempat pelarian. Meski aku bukan murid yang menonjol, aku selalu berusaha hadir setiap hari. Bertemu teman membuatku sedikit lupa dengan masalah di rumah. Namun, di sisi lain, aku juga sering iri melihat mereka. Teman-temanku bercerita tentang keluarganya yang mengantar, menjemput, bahkan mendukung saat ada lomba. Sementara aku, pulang pergi sendiri, tanpa ada yang peduli. Sore itu, aku pulang lebih awal dari biasanya. Begitu membuka pintu rumah, aku mendengar suara keras dari ruang tamu. Kakakku dan ibuku sedang bertengkar. Aku berdiri mematung, tidak tahu harus berbuat apa. Kata-kata kasar keluar begitu saja dari mulut kakakku, membuat dadaku sesak. Aku ingin menghentikan mereka, tapi kakiku terasa berat. Tiba-tiba suara pecahan terdengar. Gelas jatuh dari tangan ibuku, pecah berhamburan di lantai. Aku spontan berlari masuk, mencoba membantu. Namun, alih-alih berterima kasih, ibuku malah menatapku dengan marah. "Kamu ngapain di sini? Jangan ikut campur," katanya. Aku terdiam. Perasaan sakit itu sulit digambarkan. Aku tidak melakukan apa-apa, tapi tetap dimarahi. Aku ingin berteriak, ingin sekali mengatakan bahwa aku juga punya hati, tapi lidahku keluh. Jadi aku hanya diam, lalu mundur perlahan, masuk ke kamar, dan menutup pintu. Malamnya aku duduk lama di tepi ranjang. Pikiranku penuh pertanyaan. Kenapa semua ini harus terjadi? Kenapa aku yang harus selalu disalahkan? Aku berusaha mencari jawaban, tapi tidak pernah menemukannya. Hari-hari berikutnya, aku semakin terbiasa mengurung diri. Aku jarang bicara di rumah, jarang meminta apapun. Kalau lapar, aku makan seadanya. Kalau sakit, aku diam saja. Aku mulai merasa keberadaanku tidak berarti. Sampai suatu malam, aku mendengar suara tangisan lirih dari kamar ibu. Aku berani mendekat dan menguping sebentar. Suaranya bergetar, seperti menahan beban berat. Saat itu aku sadar, mungkin bukan hanya aku yang merasa menderita. Ibu pun punya luka sendiri yang tidak terlihat. Aku tidak masuk, hanya berdiri di depan pintu. Ada keinginan untuk mengetuk, tapi aku ragu. Aku takut ditolak, takut dimarahi lagi. Jadi, aku memilih kembali ke kamar. Meski begitu, sejak malam itu, aku mulai memandang ibu dengan cara berbeda. Mungkin dia memang keras padaku, tapi di balik itu, dia juga rapuh. Meski aku bisa mengerti, rasa sepi itu tetap tidak hilang. Aku masih merasa terjebak, seakan tidak ada jalan keluar. Yang bisa kulakukan hanya bertahan. Aku mulai menulis diam-diam di buku catatan, menuliskan semua keluh kesah, semua hal yang tidak pernah bisa kukatakan. Kadang aku menulis sambil menangis, kadang sambil marah, tapi anehnya, setelah menulis, hatiku sedikit lebih ringan. Seakan aku punya teman yang mau mendengar, meski hanya selembar kertas. Buku itu jadi rahasia kecilku, tidak ada yang tahu. Bahkan, keluarga. Setiap kali perasaan sesak datang, aku menuliskannya. Mungkin hanya itu caraku untuk bertahan di tengah situasi yang tidak pernah ku mengerti.
Hari bergonte, bulan berlalu, dan aku mulai terbiasa dengan semua luka yang ada. Aku tidak berharap lagi rumah ini berubah. Aku hanya berusaha menguatkan diri, meyakinkan hati bahwa suatu saat aku bisa keluar dari semua ini. Namun, jauh di dalam hati, aku masih menyimpan harapan kecil. Harapan bahwa suatu hari nanti, keluargaku bisa kembali seperti dulu saat tawa masih ada dan rumah terasa hangat. Itulah yang membuatku terus bertahan, meski dengan air mata yang sering jatuh tanpa suara. Hari itu udara di rumah terasa sangat berat. Sejak pagi, aku merasakan perubahan sikap dari keluarga suamiku. Semua orang tampak lebih dingin, terutama ibu mertuaku yang biasanya masih mau menyapa. Kini bahkan tak menoleh ketika aku lewat. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan, dan aku bisa merasakannya dari tatapan mereka. Aku duduk di kamar sendirian, menatap jendela yang tertutup tirai. Rasanya aku seperti di penjara di rumah megah ini. Tidak ada kebebasan, tidak ada pilihan. Hanya dinding-dinding yang membungkam setiap harapanku. Pikiranku melayang ke tanah air, membayangkan wajah ibu dan adik-adikku. Apakah mereka tahu aku sedang menderita di sini? Atau mereka percaya bahwa aku bahagia setelah menikah dengan seorang pria kaya raya? Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Omar masuk dengan langkah cepat. Wajahnya penuh ketegangan. Aku berdiri, sedikit gugup melihatnya, datang tanpa mengetuk. Kita harus bicara, katanya dengan nada rendah, tapi tegas. Aku menelan ludah, mencoba mengendalikan rasa takut yang menyergap. Omar menatapku lama, seolah mencari sesuatu di wajahku. Ali tidak bisa dipercaya, ujarnya akhirnya. Aku terkejut, karena jarang sekali ada yang berani mengkritik Ali di rumah ini. Maksudmu apa? Tanyaku pelan. Omar main dekot. Suaranya berbisik. Dia bukan hanya suamimu. Dia juga punya permainan lain di belakangmu. Jangan pernah percaya penuh padanya. Kata-katanya membuat jantungku berdetak lebih cepat. Selama ini, aku memang merasa Ali menyimpan sesuatu. Tapi aku tidak tahu apa. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi langkah kaki terdengar mendekat. Omar segera mundur, kembali memasang wajah datar si keneken. Tidak terjadi apa-apa. Tak lama kemudian, Ali muncul di ambang pintu dengan senyuman yang membuat bulu kuduku merinding. Sedang apa kalian di sini? Tanyanya, curiga. Aku buru-buru menjawab, tidak ada, hanya berbicara sebentar. Ali menatap kami bergantian, lalu tersenyum tipis. Ingat, di rumah ini tidak ada yang bisa dilakukan tanpa sepengetahuanku. Kata-katanya membuat tubuhku gemetar. Dia kemudian pergi, meninggalkan aroma parfum yang menusuk hidungku. Setelah itu, aku tidak bisa tenang. Perkataan Omar terus berputar di kepalaku. Jika benar Ali menyembunyikan sesuatu, apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa keluar dari situasi ini? Aku merasa terjebak di antara dua saudara sepupu yang suma-sima punya rahasia kelam. Malam itu, aku mencoba tidur tapi gagal. Bayangan wajah Ali yang penuh misteri dan tatapan Omar yang serius terus menghantui. Aku menutup mata, namun rasa takut semakin menjadi-jadi. Aku sadar, puncak dari semua masalah ini semakin dekat. Sesuatu yang besar akan terjadi, dan aku harus siap menghadapinya, meski aku sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Dalam hati, aku hanya bisa berdoa. Semoga Allah memberiku kekuatan untuk bertahan, agar aku tidak hancur dalam permainan yang mereka ciptakan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Semua ucapan Khalid masih terngiang di telingaku. Dia bilang pernikahan kami adalah takdir, sesuatu yang tidak bisa diubah, tapi hatiku menolak menerima begitu saja. Aku merasa seperti burung yang dikurung dalam sangkar emas, indah dilihat, tapi terpenjara di dalamnya. Aku duduk di balkon kamarku, memandangi langit Arab yang gelap, dengan bintang-bintang yang bertebaran. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma pasir gurun. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati, tapi dadaku terasa sesak. Pintu kamarku diketuk. Aku kaget, buru-buru menyeka air mata yang menetes di pipi. Suara Khalid terdengar dari balik pintu. Tenang,
tapi membuatku semakin tegang. Aulia, bolehkah aku masuk? Tanyanya pelan. Aku terdiam sebentar, lalu menjawab, silakan. Dia masuk dengan langkah perlahan. Matanya langsung menangkap wajahku yang masih sembab karena menangis. Dia mendekat, lalu duduk di kursi berhadapan denganku. Kau masih marah padaku? Tanyanya dengan suara rendah. Aku tidak langsung menjawab. Rasanya aku ingin berteriak, ingin menumpahkan semua sakit yang ada di hatiku. Tapi yang keluar hanyalah bisikan. Aku tidak mengerti, Khalid. Kenapa aku harus menjalani semua ini? Dia menatapku dalam-dalam. Seakan mencari sesuatu yang tersembunyi dalam mataku. Karena aku tidak bisa melepasmu, Aulia. Aku sudah mencoba menolak keinginan keluarga, tapi aku lemah. Mereka mengancam banyak hal. Kalau aku menolak, aku akan kehilangan segalanya. Aku memejamkan mata, menahan rasa kecewa yang semakin menyesakkan. Jadi aku hanya korban dari permainan keluargamu? Khalid menunduk, tangannya mengepal. Aku tahu ini tidak adil untukmu, tapi percayalah, aku tidak ingin melihatmu menderita. Aku ingin kau merasa aman di sisiku. Aku berdiri, menatapnya dengan mata yang penuh luka. Aman? Bagaimana aku bisa merasa aman kalau setiap hari aku dihantui perasaan bahwa aku hanyalah istri karena paksaan? Bagaimana aku bisa percaya padamu, sementara aku bahkan tidak bisa memilih untuk diriku sendiri? Kata-kataku membuatnya terdiam. Dia hanya duduk di sana, menatapku dengan wajah yang terlihat rapuh. Untuk pertama kalinya aku melihat sisi Khalid yang berbeda. Bukan sosok pria Arab yang keras dan penuh wibawa, tapi seorang manusia yang juga terikat oleh aturan keluarga dan tradisi. Malam itu aku akhirnya meninggalkan balkon dan masuk ke kamar tidurku. Aku membiarkan Khalid tetap duduk di kursi, terdiam dengan pikirannya sendiri. Aku menutup pintu perlahan, lalu rebah di ranjang. Air mataku kembali mengalir. Aku sadar, pernikahan ini bukan hanya tentang aku dan Khalid. Ada keluarga, tradisi, dan kehormatan yang mengikat. Tapi di balik semua itu, ada hatiku yang semakin hancur. Di balik pintu, aku bisa mendengar Khalid menghela napas berat, seolah sedang menanggung beban yang sama. Namun malam itu, tidak ada kata-kata lagi yang terucap. Hanya keheningan yang menemani kami berdua, masing-masing tenggelam dalam luka yang berbeda. Aku menatap langit-langit kamar, bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku bisa bertahan dalam kehidupan yang tidak pernah kuinginkan? Sejak pagi, suasana rumah terasa berbeda. Ibu sibuk menyiapkan berbagai makanan, seolah ada tamu penting yang akan datang. Ayah duduk di ruang tamu dengan wajah serius, rokok tak henti menyala di tangannya. Aku yang biasanya ikut membantu malah dilarang masuk dapur. Hati kecilku sudah merasa ada yang tidak beres. Siang itu, 2 mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalam keluar beberapa pria berbaju rapi. Aku mengenali salah satunya, pria paruh baya yang dulu pernah datang bersama orang-orang masjid untuk bicara dengan ayah. Mereka masuk dengan wajah penuh wibawa. Aku yang duduk di kamar hanya bisa mengintip lewat celah pintu. Nafasku tercekat saat menyadari bahwa kedatangan mereka bukan sekadar silaturahmi. Tak lama kemudian, aku dipanggil. Kaki ini terasa berat melangkah. Di ruang tamu, semua mata tertuju padaku. Pria paruh baya itu tersenyum tipis. Anak ini sudah cukup umur, katanya. Kami datang untuk melamar secara resmi, sesuai janji yang sudah dibuat. Kata-kata itu menghantam kepalaku. Jantungku berdegup kencang. Aku menoleh ke arah ayah, berharap ada penolakan. Tapi ayah justru menunduk, seolah tak berani menatap mataku. Semua sudah disepakati, ucapnya pelan. Kamu harus menerima. Aku gemetar. Suaraku hampir tak keluar. Tapi, ya, aku tidak mau menikah dengan orang yang bahkan tidak aku kenal. Ibu yang sejak tadi diam, akhirnya bicara. Nak, ini demi kebaikan keluarga. Jangan mempermalukan kami di depan tamu. Aku ingin berteriak, ingin lari keluar rumah, tapi tubuhku serasa terkunci. Para tamu itu melanjutkan pembicaraan, seolah
Aku hanyalah barang dagangan yang sedang ditawar. Mereka menyebutkan tanggal pernikahan, membicarakan mas kawin, bahkan tempat resepsi. Semuanya diputuskan tanpa melibatkan suaraku sedikit pun. Setelah tamu-tamu itu pergi, aku berlari ke kamar. Air mata tak terbendung lagi. Dunia terasa runtuh. Aku merasa dikhianati oleh orang tuaku sendiri. Aku tidak pernah diberi pilihan. Aku hanya dijadikan alat untuk melunasi hutang budi dan menjaga nama baik keluarga. Malam itu aku tak bisa tidur. Pikiranku kacau. Aku membayangkan wajah calon suami yang bahkan belum ku tahu siapa. Aku hanya tahu dia masih ada hubungan dengan keluarga majikan tempat aku pernah bekerja. Bayangan itu membuatku semakin takut. Bagaimana jika dia kasar? Bagaimana jika aku hanya dijadikan istri simpanan? Keesokan harinya aku mencoba bicara baik-baik dengan ibu. Bu, aku mohon, jangan paksa aku. Aku masih ingin sekolah. Aku masih punya mimpi. Aku belum siap jadi istri. Ibu menatapku dengan mata yang sayu. Tapi suaranya tetap tegas. Kadang, kita tidak bisa memilih jalan sendiri. Hidup tidak selalu tentang mimpi. Kau harus berkorban demi keluarga. Ayahmu sudah bicara. Keputusan ini tidak bisa diubah. Aku semakin hancur. Rasanya seperti terjebak dalam penjara yang tak kasat mata. Aku tidak punya kekuatan untuk melawan. Bahkan ketika aku mencoba mencari dukungan dari kakak, dia hanya berkata singkat, "Ikuti saja, Dick. Kita tidak punya pilihan lain hari-hari." Berikutnya aku jalani dengan rasa putus asa. Orang-orang kampung mulai membicarakan kabar pernikahanku. Mereka menganggap aku beruntung akan menikah dengan orang kaya. Padahal di dalam hati, aku sedang berjuang melawan ketakutan. Setiap ucapan selamat yang kuterima, terasa seperti pisau yang menusuk. Malam menjelang hari pertunangan, aku menangis sendirian di sudut kamar. Aku berdoa, memohon agar ada keajaiban yang bisa membebaskanku. Tapi di sisi lain, aku tahu doa saja mungkin tak cukup. Aku harus berani mengambil keputusan, meski itu berarti melawan keluargaku sendiri. Bab ini menjadi titik di mana aku sadar bahwa hidupku bukan lagi milikku sepenuhnya. Aku berdiri di persimpangan, menerima nasib yang dipaksakan, atau mencoba melawan meski penuh risiko. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut pada masa depanku sendiri. Apakah aku harus pasrah atau mencari cara untuk keluar dari jerat ini? Pertanyaan itu terus menghantui pikiranku, sampai aku tak lagi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan wajah ayah terus muncul di kepalaku. Kata-katanya waktu itu, "Jangan pernah menyerah," terngiang. Jelas, aku tahu ini bukan sekadar nasihat biasa, tapi pesan terakhir sebelum ia pergi meninggalkan kami. Aku duduk di ranjang sempitku, menatap langit-langit yang retak. Rasa sesak bercampur takut menghantamku. Aku sadar, apapun yang terjadi, besok, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk tidak lagi sembunyi. Aku berjalan ke pasar tempat aku biasa membantu ibu berjualan. Aku ingin memastikan ibu baik-baik saja. Begitu aku tiba, ibu langsung menatapku dengan wajah cemas. "Kenapa kamu kesini? Bukannya harusnya di rumah?" tanyanya sambil menata sayuran. Aku hanya menghela napas panjang. "Bu, aku tidak bisa terus lari. Mereka pasti akan terus mengejar kalau aku diam saja." Ibu terdiam, lalu menggenggam tanganku. Aku bisa merasakan tangannya bergetar. "Kamu masih muda, Nak. Aku takut kehilanganmu." "Cukup sudah aku kehilangan ayahmu." Suaranya bergetar, membuat dadaku semakin perih. Tapi justru itu yang menguatkan tekadku. Aku tidak boleh membiarkan orang-orang itu terus menginjak keluarga kami. Di saat kami sedang bicara tiba-tiba, ada keributan di ujung pasar. Orang-orang berlari panik. Aku mendengar suara teriakan dan bentakan kasar. "Itu dia! Tangkap dia!" Seketika jantungku berhenti berdetak. Aku tahu itu untukku. IBU refleks, berdiri, berusaha menutupiku dengan tubuhnya. Tapi aku sadar, aku tidak boleh terus berlindung di balik punggung ibu. Aku berlari sekuat tenaga melewati kerumunan. Orang-orang berteriak,
Beberapa bahkan mencoba menahan mereka yang mengejarku. Aku melintasi gang sempit, meloncat pagar bambu, sampai akhirnya tiba di tepi sungai kecil. Nafasku terengah, kakiku hampir menyerah. Tapi aku memaksa diri terus bergerak. Di belakangku, suara langkah kaki semakin mendekat. Sampai akhirnya aku berhenti di sebuah jembatan kayu tua. Di sana, 3 orang sudah menghadangku. Aku terjebak. Nafasku memburu. Keringat bercucuran. Tapi aku menatap mereka dengan mata penuh. Perlawanan. Kenapa kalian tidak berhenti? Apa salahku? Teriakku. Mereka hanya tertawa dingin. Salah satu dari mereka maju, memegang parang berkilat. Salahmu cuma satu. Kamu tahu sesuatu yang seharusnya tidak boleh kamu tahu. Aku mengerti maksudnya. Tapi aku tahu mereka tidak main-main. Aku mundur selangkah, sampai hampir jatuh ke sungai. Dadaku seperti dihantam ribuan palu. Lalu tiba-tiba, dari arah lain, suara keras terdengar. Cukup, aku menoleh, dan mataku membelalak. Seseorang berdiri di balik cahaya senja, tubuhnya tinggi tegap, sorot matanya tajam. Aku mengenalnya. Itu adalah teman lama ayah, Pak Junaidi, yang dulu sering datang ke rumah sebelum ayah meninggal. Aku sempat ragu, tapi wajahnya tidak berubah. Meski usianya terlihat lebih tua. Orang-orang itu jelas terkejut. Salah satunya bahkan melangkah mundur. Kenapa kau ikut campur? Ini urusan kami, teriak mereka. Tapi Pak Junaidi tidak gentar. Ia maju dengan tenang, lalu berdiri di antara aku dan mereka. Kalau kalian berani sentuh anak ini, kalian harus lewat aku dulu. Suasana menjadi tegang. Aku bisa mendengar suara serangga malam mulai berdengung. Sungai di bawah jembatan beriak pelan, seakan ikut menyaksikan pertarungan yang akan terjadi. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Pak Junaidi. Tapi melihatnya berdiri di sana, memberi sedikit rasa aman di dadaku. Salah satu dari mereka melompat maju, hendak menyerang. Tapi sebelum sempat mengayunkan parang, Pak Junaidi bergerak cepat, menepis tangan lawan, lalu menghantam perutnya dengan siku. Orang itu terjatuh keras ke tanah, mengerang kesakitan. 2 lainnya langsung maju, tapi Pak Junaidi sigap melawan. Gerakannya lincah, seolah tubuhnya masih muda. Aku hanya bisa terdiam. Jantungku berdetak begitu cepat. Pertarungan singkat itu berakhir ketika 2 orang sisanya juga tumbang. Mereka berlari tersiak-siok, meninggalkan tempat itu. Aku masih terpaku, tidak percaya dengan apa yang kulihat. Pak Junaidi lalu menoleh padaku. Wajahnya serius. Kamu harus ikut aku sekarang. Semakin lama kamu di sini, semakin besar bahaya yang mengintai. Aku menelan ludah, bingung harus berkata apa. Tapi sebelum aku bisa menjawab, ia menepuk bahuku. Ada banyak hal yang perlu kamu tahu tentang ayahmu, tentang kenapa mereka mengejarmu. Tapi kita tidak bisa bicara di sini. Aku gemetar mendengar kata-katanya. Jadi benar, semua ini ada hubungannya dengan ayah. Rasa penasaran bercampur takut membuat kakiku lemas. Tapi aku tahu, aku tidak punya pilihan lain. Aku mengikuti langkah Pak Junaidi meninggalkan jembatan kayu. Itu malam mulai turun, langit dipenuhi bintang redup. Di dalam hati, aku sadar, ini baru permulaan dari kebenaran besar yang selama ini disembunyikan. Aku tidak tahu apa yang menantiku, tapi satu hal pasti. Aku tidak akan lagi menjadi orang yang sama setelah malam ini. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Aku duduk di teras rumah dengan segelas kopi yang sudah hampir dingin. Angin berhembus pelan, tapi pikiranku justru berlari cepat. Semua kejadian beberapa hari terakhir membuat dadaku sesak. Rosanna seperti terjebak dalam lingkaran masalah yang tidak ada ujungnya. Aku memandangi jalanan sepi di depan rumah, berharap ada sedikit ketenangan yang bisa menenangkan hati. Namun yang ada hanyalah bayangan pertengkaran terakhir dengan orang-orang yang selama ini aku percaya. Aku tahu mereka punya maksud tertentu, tapi tetap saja sulit menerima bahwa kepercayaan bisa dipatahkan begitu saja. Ponselku berbunyi, membuatku kaget. Nama yang muncul di layar
Justru nama yang sejak tadi berusaha kuabaikan. Tanganku bergetar saat menekan tombol hijau. Suara di seberang terdengar tenang. Tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Ia meminta bertemu. Katanya ada penjelasan yang harus kudengar langsung. Aku terdiam sejenak. Menimbang, bagian dari diriku ingin segera menutup telepon dan tidak lagi terlibat. Tapi sisi lain mengatakan, aku tidak bisa lari terus. Aku perlu tahu kebenarannya. Meski itu, bisa saja menyakitkan. Dengan suara pelan, aku setuju untuk bertemu besok pagi di tempat yang kami sepakati. Malam semakin larut, tapi mataku tak bisa. Terpejam, aku berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Memikirkan berbagai kemungkinan, apa yang sebenarnya mereka sembunyikan. Kenapa semua terasa semakin rumit? Setiap kali mencoba menenangkan diri, justru bayangan wajah-wajah mereka kembali menghantui. Ketika, akhirnya, aku duduk lagi. Aku sadar satu hal. Aku tidak bisa lagi bersikap pasif. Aku harus berani menghadapi semua ini. Aku sudah terlalu lama diam, terlalu lama menunggu. Dan kini waktunya aku mengambil keputusan. Besok mungkin akan menjadi titik balik. Entah membawa kebenaran, atau justru luka yang lebih dalam. Aku menarik napas panjang. Mencoba meneguhkan hati. Apapun yang terjadi, aku harus siap. Aku menutup mata sejenak, mendengar detak jam dinding yang terasa semakin keras. Malam ini, aku hanya bisa berharap agar besok membawa jawaban. Meski hati masih penuh keraguan, ada sedikit cahaya di dalam diriku yang berkata, ini adalah langkah yang harus kuambil.